Oke nih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan implementasi metode Fuji Komodo dalam menentukan prediksi cuaca di Kota Banjarbaru. Next. Baik. Anggota kelompok dari kelompok 3 sendiri, yaitu yang pertama ada Budi Prayitno, NIM 17211010. Selanjutnya ada Emirgi Fareski, Muhammad Fadli, dan Togarman Abdi Widyadi. Next. Apa itu cuaca? Oke, bisa dilanjut. Ya, apa itu cuaca? Cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu lokasi dalam waktu tertentu meliputi parameter seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara dan titik embun. Cuaca bersifat sementara, biasanya bersifat sementara dan berubah-ubah dalam waktu singkat. Terus, apa itu pentingnya memprediksi cuaca? Prediksi cuaca momen kan kan memainkan peran vital di untuk mitigasi bencana. Contohnya mengurangi resiko kerugian akibat perubahan cuaca ekstrim pada kota, misalnya di kota Banjarbaru. Terus metode Fuji Tsukamoto. Apa itu Fuji Tsukamoto? Ya, digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam data cuaca. Metode ini mampu mengubah data numerik menjadi heuristik dan menghasilkan prediksi cuaca yang lebih realistis. Next. Di, di di penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, menggunakan data suhu, titik embun, kelembapan, dan cuaca di Banjarbaru tahun 2023. Next. Di metode ini, pada tahap metode Fujimoto pertama itu kita menentukan Fujifikasi. Fujifikasi ini kita tentukan untuk data cuaca, suhu, titik embun, dan kelembapan yang diubah menjadi variabel logistik. Misalnya suhu dikategorikan dalam tiga, misalnya suhu rendah, sedang, dan tinggi. Di lainnya juga ada di titik kelembapan rendah, sedang, tinggi. Untuk cuaca kami menjadikan dua, yaitu tidak hujan dan hujan. Untuk inferensi kita memakai aturan Fuji yang dibuat menggunakan pendekatan if dan then. Seperti jika suhu tinggi dan kelembapan rendah, maka suhu tinggi, kelembapan rendah, titik embun tinggi, maka hujan. Yang kemudian diversifikasi, nilai diversifikasi yang dihasilkan di proses tidak dari didapatkan dari proses inferensi yang diubah menjadi nilai pasti menggunakan metode rata-rata terpusat. Weighted average digunakan untuk menghitung nilai keluaran seperti probabilitas terjadi hujan. Contoh, next. Ya, di kerangka penelitian ini kita mulai untuk pertama mengumpulkan data. Ya, di awal tadi kita memakai data pada tahun 2023, penentuan variabel yang kita pakai variabel suhu, titik embun, kelembapan, dan aplikasi yang nanti akan dijelaskan. Kemudian kita akan membuat aturan Fuji-nya. Dan kita memakai tiga variabel, jadi kita ada 27 aturan Fuji. Setelah menentukan aturan Fuji, kita akan mengaplikasikannya dan menghitung diversifikasi. Jika model L yang kita dapatkan monohit, maka kita hitung hasil prediksi. Kemudian selesai. Next. Oke, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan di mana eh, di sini data yang digunakan adalah data dari curah
Data yang digunakan adalah suhu, titik embun, dan kelembapan yang ada pada kota Banjarbaru. Nah, variabel inputnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah eh, yaitu suhu, titik embun, dan kelembapan tadi. Sedangkan untuk variabel outputnya yang dihasilkan yaitu hujan dan juga tidak hujan. Setelah data data tersebut diperoleh, maka dibentuklah himpunan variabel fuzzy yang dapat dilihat pada tabel di bawah tabel di tampilan berikut, di mana ada himpunan rendah, input variabel pada suhu terbentuk himpunan rendah, sedang, dan tinggi. Dan untuk domainnya, pada jika rendah itu di bawah 72, sedang eh, kategorinya 67 sampai 82, dan jika tinggi lebih dari 77. Untuk keanggotaan titik embun, domainnya itu yang terbentuk rendah jika di bawah 68, dan sedang eh, jika 63 sampai 78, di rentang 63 sampai 78 jika tinggi lebih dari 73. Next. Selanjutnya ini merupakan grafik dari variabel suhu dan titik embun tadi. Bisa dilanjut. Berikut ada rumus dari variabel suhu dan titik embun. Tadi kategorinya ada rendah, sedang, dan tinggi. Maka dibentuklah rumus keanggotaan pada masing-masing variabel dari kedua variabel tadi itu seperti pada layar berikut. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Fadli. Oke, baik. Saya izin melanjutkan untuk hasil dan pembahasan dengan domain keanggotaan dari kelembapan. Yang dimana eh, domain dari keanggotaan kelembapan di sini, yang pertama itu ada rendah kurang dari 70, yang dimana sedang dengan 60, yang dimana sedang dengan rentang 60 hingga 90, kemudian tinggi lebih dari 80. Next. Baik, berikut di sini ada visualisasi keanggotaan yang tadi sudah dijelaskan pada domain sebelumnya. Dengan eh, line biru itu merupakan rata-rata kelembapan rendah kurang dari 70, kemudian rata-rata kelembapan sedang dengan line hijau berada di rentang 60 hingga 60 hingga 90, kemudian rata-rata kelembapan tinggi berada di rentang 8, eh, lebih dari 80. Next. Baik, sesuai tadi yang eh, dihasilkan dari domain, berikut adalah rumus fungsi keanggotaan kelembapan. Sesuai yang ditampilkan, yaitu rumusnya dapat dilihat mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Next. Baik, di sini ada aturan Fuzzy. Aturan Fuzzy bisa dilihat pada tampilan berikut, yang dimana eh, rata-rata pada aturan Fuzzy nomor 1 hingga 12 itu tidak hujan dengan menggunakan rumus keanggotaan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, mulai dari rata-rata suhu, titik embun, dan juga rata-rata kelembapan. Next, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya masuk ke rumus defusifikasi. Jadi kami membuat rumus untuk dua kondisi yaitu hujan dan tidak hujan dengan rumus seperti gambar di kanan ini. Kami menggunakan himpunan hujan itu berada di rentang 0,5 sampai 1. Sedangkan untuk himpunan tidak hujan itu kami eh, mulai dari angka 0 sampai 0,5 itu untuk nilai Z hujan dan tidak hujan. Selanjutnya dari rumus diversifikasi tadi, kami melakukan perhitungan. Kita mengambil di sini ada dua contoh perhitungan. Yang pertama itu suhu, titik embun, dan kelembapan memiliki satu kondisi. Jadi jika suhu tinggi, titik embun rendah, dan kelembapan rendah, kemudian akan tidak hujan sesuai kasus pada bulan Januari 2023. Jadi di sini kami mengambil suhu dengan angka 83 itu termasuk di kategori tinggi. Ini kategori tinggi kita menyesuaikan sama fungsi keanggotaan yang tadi kita buat, lalu titik embun 60 dan kelembapan itu 60 itu termasuk kategori rendah. Selanjutnya kita hitung untuk nilai suhu tinggi, titik embun rendah, dan kelembapan rendah itu kita peroleh untuk nilai mu-nya itu untuk suhu itu 1, titik embun itu 0,31, itu untuk titik embun sedang. Lalu untuk titik embun tinggi 0,69, kelembapan sedang 0,61 dan kelembapan tinggi 0,39. Lalu kami mengambil nilai predikat ini dari nilai minimum dari suhu tinggi, titik embun sedang, dan kelembapan sedang itu nilainya 0,31. Lalu kita ambil predikat untuk suhu tinggi, titik embun sedang, dan kelembapan tinggi itu kita ambil 0,31 juga. Dari semua predikat ini selanjutnya ditentukan apakah difusifikasinya itu tidak hujan atau hujan. Kami di sini kita mengeluarkan Z hujan, di mana untuk nilai Z hujan ini kita peroleh nilai Z-nya itu sebesar 0,66. Jadi sesuai dengan domain dari nilai Z-nya tadi, karena hasil akhir Z-nya ini menunjukkan angka 0,66, berarti diprediksikan akan terjadi hujan. Selanjutnya ada tingkat akurasi dari penelitian kami dengan jumlah data yang dipakai 364, jumlah data yang benar ada 249 dan jumlah data yang salah 115. Jadi untuk tingkat akurasinya yaitu jumlah data benar dibagi jumlah data yang dipakai dikali 100%. Jadi kami memperoleh tingkat akurasinya sebesar 68,41%. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dari hasil penelitian identifikasi cuaca di Kota Banjarbaru pada tahun 2023 adalah diperoleh tingkat akurasi sebesar 68,41% dengan tingkat kesalahan sebesar 31,59%. Jadi penelitian ini berdasarkan tingkat akurasinya dapat dikatakan cukup baik untuk mengidentifikasi cuaca di Kota Banjarbaru. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk melakukan penelitian terkait prediksi cuaca menggunakan Fuji Tsukamoto. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.